Ya pesannya untuk teman-teman ya, kalau ada ya 10 orang yang nawarin investasi di luar sana, ya itu 9-nya itu penipu, gitu. 9-nya penipu. 9-nya penipu. Satunya Belajar menipu. Iya. Dan Anda adalah orang yang pertama kali yang akan kena tipu. karena dia lagi belajar nipu. Iya. Welcome to Best Podcast, Go Berkah No Riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kesempatan luar biasa ini. Pak Andi, ini hari ini katanya lagi buru-buru. Kenapa Pak Andi? Iya biasa, ditungguin mitra. Lagi ngejar luxury ketiga. Tenanglah, nanti saya salip lah. Siap. Saya tunggu di rumah. Saya dapat cerita, Pak Andi kemarin katanya ini lagi bergaya jatuh itu ngapain? Oh, itu biasa. Kita mereng-mereng di Sentul, biasalah latihan olahraga ya. Sejak kapan itu Pak Andi hobi balap itu? Tidak hobi balap, cuman hobi berkendara motor saja. Oh. Kalau hobi balap itu ya beda lagi lah konteksnya. Kalau ngegas di Sentul sejak kapan? Ngegas di Sentul ya baru-baru ini aja. Semenjak bareng Pak Haji Febrian. Dulu belum pernah ya? Dulu belum pernah. Belum pernah. Iya, dan nggak punya motornya dulu. Masa bawa smash kita ke Sentul kan nggak cocok. Tapi kayaknya memang cocok sih Pak Andi kalau misalnya sekarang ada di Sentul, karena katanya Pak Andi dulu itu tukang ojek. Jadi tukang ojek jadi pembalap gitu judulnya. Jadi nyambung ya. Iya. Nah Pak Andi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, bicara tentang bisnis di PTBS ini. Kalau kita lihat kan banyak banget ya orang yang sudah sukses berhasil di PTBS. Betul, gitu kan. betul. Alhamdulillah. Nah di depan saya ini sudah ada salah satu bukti ya orang yang juga dikatakan sudah sukses di PTBS. Alhamdulillah. Kalau udah dapat luxury ya kategorinya sukses lah. Ya. Alhamdulillah. Meskipun sukses itu memang luas gitu. Betul. Tapi kan sebentar lagi udah luxury yang ketiga kan? Amin, insyaallah. Ketiga. Nah Pak Andi, mungkin banyak yang belum tahu Pak Andi ini latar belakangnya seperti apa ya sebelumnya. Nah sebelum bergabung di PTBS, Pak Andi ini apakah memang punya pekerjaan lain atau emang sebenarnya Pak Andi ini memang orang yang sudah biasa MLM? Saya berawal dari keluarga biasa ya. Keluarga saya ini saya dari kampung, dari Bengkulu, tepatnya di Desa Pelajaran. Keren kan nama desanya aja, Desa Pelajaran. Desa Pelajaran Padangguci, Bengkulu Selatan. Ya, Bengkulu Selatan. Nah, jadi merantau ke Bandung kira-kira baru 21 tahun yang lalu. 21 tahun itu kenapa merantau ke Bandung kuliah gitu? Kuliah dulu, merantau ke Bandung kuliah ya demi untuk menyelesaikan ya pendidikan ya. Kuliah S1 di bidang perbankan gitu, ekonomi perbankan. Jurusannya manajemen perbankan. Di mana, Pak? Di USB, Universitas Sanggabuana. Nah, di situ kuliah terus berkecimpung ya 4 tahun, alhamdulillah lulus kuliah. Dan setelah lulus ya 1 tahun sebelum lulus saya banyak baca buku-buku tentang bagaimana jadi pengusaha, terus buku cash flow kuadran dan lain sebagainya. Sehingga membuat saya di situ sedikit pola pikir saya sedikit berubah ya, yang tadinya istilahnya lebih ngotot untuk jadi karyawan ya, atau bekerja di perusahaan korporat atau sebagai jadi seorang PNS ya. Tetapi setelah baca buku ini malah berubah. Jadi saya malah kebalikannya, nggak mau jadi karyawan biasa gitu. Jadi sejak lulus kuliah tuh sempat kerja nggak sebenarnya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah. Jadi semenjak lulus kuliah itu juga saya udah memulai usaha bisnis ya. Ya pertama itu saya ikut di yayasan dan di situ mengembangkan untuk bidang ekonomi atau untuk ekonomi yayasannya gitu. Kayak koperasi gitu. Ya betul. Nah, setelah itu baru mengenal dunia network marketing. Sebetulnya sih waktu kuliah juga
udah pernah join di network marketing. Nah, tapi di situ belum fokus. Ya, belum fokus, dan ya karena masih berbarengan dengan kuliah waktu itu gitu kan. Akhirnya belum fokus. Kalau kuliah itu kenapa ngambil manajemen bank? Awalnya ada motivasi apa awalnya? Saya pengen kerja di bank. Begitu tadinya. Pengen kerja di bank karena melihat wah, orang-orang bank ini kayaknya gaya-gaya gitu kan. Banyak duitnya kayaknya gitu. Setelah udah pengalaman di kota, mungkin cara berpikirnya berubah ya. Setelah tadi ikut seminar, baca buku gitu. Ya, jadi pengennya usaha. Yang paling berasa itu dari baca buku. Dari baca buku. Ya, dari baca buku. Nah, di situ pola pikir saya mulai berubah ya, pengen jadi pengusaha. Begitu. Jadi pengen jadi pebisnis, nggak mau istilahnya kerja biasa, pengennya berbisnis. Begitu. Berarti teman-teman yang sekarang sedang mulai menjalankan bisnis di PTBS juga, mungkin yang lain ya, ini harus banyak baca buku ya. Betul. Biar pola pikirnya terbuka juga tentang bisnis. Ya, karena yang pertama kali istilahnya membuat kita semangat itu ya tentu dari mindset kita. Ya, dari pola pikir, cara berpikir kita gitu. Kalau di pikiran kita istilahnya hanya ada pengen jadi karyawan atau pengen bekerja aja begitu kan. Terus kita gabung di sebuah katakanlah sebuah bisnis network marketing ya atau saat ini bermitra dengan PTBS begitu. Tapi mindsetnya pengen jadi karyawan ya akhirnya tadi nggak jalan. Nggak nyambung ya. Dia gabung bisnis tapi mindset dia belum tersetting sebagai pengusaha. Betul. Ya nggak nyambung. Orang-orang begini biasanya tadi pertama dia gampang lemah ya, gampang down gitu kan, terus gampang mundur tanpa berita. Iya. Nah, lanjut tadi. Jadi Pak Andi ini kan akhirnya saya dengar cerita sempat jadi tukang ojek. Betul. Itu tukang ojek online. Apa? Online ya? Ya. Kenapa jadi tukang ojek online? Karena kalau di ojek offline ya ojek pangkalan itu lebih susah untuk bergabung di situ gitu kan. Nah, terus saya tertarik untuk gabung ke ojek online waktu 2000 berapa ya itu 2015 lah. 2015 pertama kali ojek online masuk ke Bandung. Nah, di situ pertama orang Jakarta bilang dengan jadi driver ojek online satu hari bisa dapat 1 juta. Karena masih awal-awal banget ya ojek online masuk Bandung itu. Betul, bisa dapat 1 juta, 1,5 juta. Nah, waktu itu kebetulan juga saya lagi tidak ada usaha, tidak ada bisnis istilahnya. Begitu. Nah, sehingga membuat saya tertarik untuk bergabung di dunia perojekan ini gitu. Jadi seorang sarjana yang akhirnya menjadi seorang driver ojek online. Betul. Ya, kalau jadi driver aja harus jadi sarjana dulu Pak Andi ini ya. Nah, begitu, Pak. Karena apa? Kalau teman-teman saya bilang di perojekan ini kerjanya di Departemen Perhubungan, Pak. Ngakunya? Iya. Jadi kan menghubungkan antara wilayah Cicahem dengan Dago gitu kan. Dago ke Soekarno Hatta dan lain sebagainya. Gimana? Bisa ditanyain temennya dari kampung, Andi di Bandung, oh kerja di mana setelah lulus kuliah? Di Departemen Perhubungan ya. Begitulah. Bener juga sebenarnya ya. Dan akhirnya setelah tertarik ke PTBS ini ceritanya gimana coba? Tertarik PTBS nih? Tertarik PTBS ya pertama saya lihat dari produk. Produk dulu. Karena pertama kali ya saya pakai produknya. Saya pakai produknya dan itu memang terasa di motor ya. Di motor kan pada saat itu kan istilahnya ngojek. Satu hari itu pasti keliling ya, ngantar satu penumpang ke penumpang yang lain. Nah, di situ satu tangki itu biasanya kan habis 2-3 hari. Nah, ini setelah pakai produk Eco Racing, loh ini kok habisnya 4-5 hari sampai 6 hari bahkan 1 minggu gitu. Habisnya. Nah, dari situ saya langsung wah ini produk bagus nih ya, produk yang bisa diterima masyarakat karena semua orang pakai bensin gitu dan semua orang pasti pengen hemat. Benar begitu. Jadi sebenarnya produk ini memang benar-benar bermanfaat ya. Betul ya. Karena Pak Andi sendiri dulu mengawali ternyata tertarik awalnya dari produk. Betul, saya dari produk ya, dari produk dan melihat dari situ ada peluang. Karena apa? Produknya ini manfaatnya luar biasa.
kualitasnya luar biasa. Walaupun saat itu produknya baru satu itu. Iya, Gitu. PTBS dulu produknya cuma Eco Racing ya. Betul. Cuma Eco Racing aja waktu itu. Ya kalau saat ini kan enak banget, produknya udah banyak sekali gitu kan. Kita ada di mana atau pasar kita atau target pasar kita gimana, kita bisa tawarkan dengan jenis produk yang kita punya gitu. Kalau dulu ya tidak bisa, kita hanya bisa menawarkan ya Eco Racing. Tapi karena Eco Racing itu luar biasa ya, jadi terasa manfaatnya, ya jadi mereka pun juga mau gitu kan untuk join. Pak Andi ini kan termasuk awal-awal ya. Mungkin gelombang tahun kita lihat gelombang kedua apa gelombang pertama ya? Gelombang pertama lah. Gelombang pertama ya. 2017 awal ya. Awal banget memulai lah. Betul. Perintisan dari usaha ini memulai. Nah awal-awal dulu gimana sih Pak, PTBS rame gitu atau jalaninnya? Kan sekarang kayaknya gampang kan, kayaknya yang teman-teman itu cepet gitu kan, dapat rewardnya cepet-cepet. Dulu Pak Andi gimana awal-awal itu? Kalau awal dulu, wah ini luar biasa karena di awal dulu pertama kita harus memperkenalkan produk ya Eco Racing ini kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat waktu itu belum tahu apa itu Eco Racing kan, ya mereka belum tahu manfaatnya dan belum pernah merasakan produk dari Eco Racing ini gitu. Nah dari situ kita betul-betul istilahnya itu babat alas. Betul-betul memperkenalkan produk dan memperkenalkan sistem. Ya dulu belum seramai ini. Ya, parkiran di belakang dan di depan itu masih kosong. Masih kosong ya. Nggak ada mobil, nggak ada motor di situ, kosong melompong. Yang ada ya mobilnya Pak Febrian aja mungkin waktu itu. Nah, tapi dari situ ya kita merasa tertantang karena ini adalah produk bagus ya, dan produk ini ditemukan oleh anak bangsa gitu kan, atau putra bangsa Indonesia gitu kan. Jadi ada kebanggaan harusnya kan. Betul. Waktu itu muncul kebanggaan dan melihat bahwa kan banyak orang kalau melihat sesuatu yang baru juga berpikirnya wah ini mah baru, susah nih kalau baru. Nah yang dilihat teman-teman awal Pak Andi dan kawan-kawan waktu itu apa sih? Kan ini baru itu susah, masyarakat belum kenal gitu kan. Ya, nah mungkin itu yang membedakan istilahnya dengan pola pikir kebanyakan orang ya. Karena kalau saya itu malah kebalikannya. Jadi orang lain melihatnya mungkin susah. Nah kalau saya melihatnya wah ini mudah. Karena apa? Karena belum banyak orang yang tahu. Jadi itu peluang saya gitu. Justru itu menjadi peluang. Iya, peluang saya, peluang pasar saya gitu kan. Nah berbeda dengan kalau semua orang udah tahu, pasarnya berarti kan udah tidak banyak lagi. Tapi kalau semua orang belum tahu, tinggal kembali ke kita. Ya, di kita istilahnya mau memperkenalkan produk ini tidak. Nah pada saat kita ada kemauan, niat, tekad kuat untuk memperkenalkannya, ya maka di situ adalah pasarnya gitu. Pada saat semua orang belum tahu. Padahal di awal-awal itu belum banyak testimoni ya. Bukan belum banyak Pak, belum ada. Belum ada testimoni yang bagus, pengujian juga belum banyak. Betul, gitu. Pengujian kan masih sedikit dan waktu itu kita pernah istilahnya ditantang oleh calon mitra gitu kan. Pak kalau pakai produk ini kira-kira 1 tahun ke depan ya, ini dampaknya terhadap kendaraan saya gimana gitu. Nah di situ kan kita belum bisa jawab. Iya, karena produknya juga baru. Betul. Belum pernah pakai setahun. Belum kan? Kita baru pakai katakanlah sebulan atau 2 bulan gitu kan. Kita pakai. Nah, mereka udah nanyakan untuk 1 tahun ke depan. Di situ kan berarti kan bingung kita. Nah, ini gimana dengan produknya gitu kan? Nah, tapi karena yakin ya insya Allah ini produk aman gitu. Nah, di situ mereka berani nggak Pak jamin kendaraan kita setelah 1 tahun pakai produk ini masih baik-baik saja. Dan di situ kita memberanikan diri Pak. Jadi istilahnya kayak kita itu ngambil risiko gitu. Betul Pak, ini produk aman untuk motor atau kendaraan Bapak. Kalau 1 tahun yang akan datang terjadi kerusakan di kendaraan Bapak, oke, kami ganti Pak kerusakannya. Gitu. Oh berani jamin ya? Iya, kita dulu gitu, pede gitu. Kalau nggak gitu ya orang mungkin nggak percaya ya. Betul, kita kesusahan dapat pasar gitu kan. Kalau nggak gitu. Tapi bukan berarti kita bohong istilahnya kan. Kita benar-benar ya karena kita udah yakin dengan produk ini. Betul. Gitu. Dan kita udah pakai kan. Ya. Kan mungkin yakin itu karena merasa udah pakai. Terus dirasakan juga manfaatnya emang kerasa bagus. Betul. Karena kan kalau produk yang tidak bagus itu pasti kan
ke suara mesin jadi kasar, tarikan jadi nggak enak gitu kan. Nah tapi di sini pada saat kita pakai suara mesin kok jadi lebih halus, terus tarikannya lebih enteng. Nah saya yakin di situ kinerja mesin gara-gara pakai produk ini itu lebih enteng. Nah, kalau kinerja mesin lebih enteng pasti dong lebih awet. Begitu, nggak ada beban istilahnya yang dikerjakan oleh mesin gitu kan, yang berat di situ nggak ada. Oke. Jadi mengawali dari produk, kemudian bagaimana nih strategi selanjutnya? Kalau sekarang ini kan sudah jelas ya, terlihat hasilnya ya kan. Ya. Nah, bagaimana cara Pak Andi mengembangkan bisnis ini menjadi seperti sekarang? Nah, ini banyak orang tentu kan kalau lihat orang sukses itu kadang-kadang satu terinspirasi, yang satu lagi muak. Yang satu lagi muak. Kenapa? Ya ngomong sukses doang gitu kan. Betul. Gimana sebenarnya caranya ini? Kok bisa sampai berkembang seperti sekarang? Caranya seperti apa ini? Kalau caranya ya, strategi khususnya itu ya bisa dikatakan tidak ada. Nah, cuman satu yang membuat saya ngotot mengerjakan usaha ini. Ya. Tadi karena alasannya karena saya berasal dari keluarga biasa. Nah, itu yang alasan yang paling kuat di diri saya ya, yang membuat saya ngotot menjalankan bisnis ini karena saya berasal dari keluarga biasa. Orang tua saya hanya petani. Ya, dan petaninya itu bukan petani punya kebun luas, sawah luas dan lain-lain gitu kan. Cuman punya sawah sebidang cukup untuk buat makan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, keperluan mereka istilahnya itu sangat-sangat kurang gitu dari situ. Nah, saya istilahnya kalau untuk minta modal kepada mereka untuk bikin usaha itu udah nggak mungkin. Itu udah sangat jauh. Kuliah kan tapi dikuliahin ya. Kuliah. Nah, tapi ini yang saya salut luar biasa dengan kedua orang tua saya. Jadi mereka rela untuk tidak berbenah ya rumahnya, tidak beli kendaraan demi untuk nyekolahin anaknya. Nah, ini yang justru itu yang menimbulkan motivasi. Betul. Yang saya betul-betul salut dengan kedua orang tua saya begitu. Karena ya alhamdulillah saya 5 bersaudara ya, dan kebetulan saya yang paling tua ya, yang nomor 1 gitu. Saya 5 bersaudara, 4 cowok, 1 yang paling bontot, yang paling kecil cewek, dan semuanya alhamdulillah kuliah semua gitu. Itu luar biasa berarti ya. Ya, kuliah semua. Itu perjuangan orang tua ya. Perjuangan orang tua itu satu orang tua bisa menghidupi beberapa anak. Betul. Tapi kadang-kadang beberapa anak belum tentu bisa menghidupi satu orang tua gitu. Nah, dari situ. Jadi awalnya itu karena saya beralasan itu. Saya berasal dari keluarga biasa. Nah, jadi saya harus bekerja luar biasa atau saya harus menghasilkan sesuatu yang lebih ya, lebih jadi, besar daripada nomor 1 itu adalah benar-benar keinginan ingin berubah ya. Betul. Berubah menjadi lebih baik ya. Ya. Jadi impian saya. Jadi dari situ nomor 1 itu di situ. Karena kalau strategi ya saya pikir nggak begitu ini ya. Kalau mengembangkan dunia network marketing itu ya strateginya bisa dikatakan tidak ada strategi khusus. Yang penting itu ya rajin presentasi, ya rajin membina mitra, sudah selesai gitu. Oke, yang membuat jaminan Pak Andi yakin sukses dengan satu impian tadi ya. Keduanya itu apa Pak? Ya karena saya yakin istilahnya dengan yang saya usahakan ya. Saya berani istilahnya ke orang tua minta doa ke orang tua. Kadang-kala kan orang itu ada yang nggak berani, ya nggak berani minta restu, minta doa orang tuanya. Nah itu yang saya lakukan di awal, ya saya manggil orang tua itu kalau ibu itu emak. Kalau bapak itu bak, ya bak gitu. Itu di Bengkulu sana. Nah waktu itu ya saya telepon, Mbak, Mak, tolong doain Andi pengen jalanin usahanya ini ya mudah-mudahan bisa sukses di sini. Begitu. Ya orang tua saya bilang ya kami selalu mendoakan gitu kan, selalu mendoakan di setiap saat kami doakan gitu kan. Nah, tapi saya bilang beda. Ya di sini saya khusus meminta kepada Mbak dan Ma untuk bisa mendoakan. Kita mendoakan biar bisa lancar menjalankan usahanya ya sukses pada akhirnya gitu. Nah, setelah itu dapat ya sudah dari situ saya mulai memetakan siapa orang yang pertama akan saya jadikan partner untuk bisnis ini.
begitu. Yang akan saya ajak duluan itu siapa? Nah di situ saya tulis, Pak. Saya tulis ya, saya pindahkan di buku. Nah dan di situ saya checklist orang-orang yang sudah saya hubungi, yang sudah saya temui, begitu. Dan di situ saya pilah, bukan dipilih ya, tapi saya pilah siapa nih yang kira-kira bisa untuk jadi tim saya dan bisa masuk chemistry-nya itu bisa masuk dengan saya gitu, bisa nyambung dengan saya. Waktu itu awal-awal siapa aja yang diajak? Kalangannya ya mungkin. Ya, awal-awal itu ya teman-teman ini aja, teman-teman dekat dan yang sudah pernah ya berbisnis bareng dengan saya. Oh, bisnis sebelum-sebelumnya ya. Yang Betul. mungkin belum sempat berhasil lah. Ya, betul di situ. Nah, dari situ ya itu yang orang yang pertama saya ajak gitu, saya dahulukan untuk diajak. Karena mereka pertama ya tadi mau istilahnya untuk bersama-sama mau menjadi tim ya, mau berjuang bersama untuk ngembangin usaha ini gitu. Pak Andi ini kan timnya sekarang ada di berbagai kota ya, bisa dikatakan Betul. begitu, di berbagai kebanyakannya kota. di luar kota jaringan saya. Malah kebanyakan di luar kota. Iya. Yang dibangun awal di mana? Awal itu di Padang. Padang. Terus Jawa Timur, Jawa Kalimantan. Timur, Kalimantan. Ya, Kalimantan ya, terus Lampung dan lain sebagainya. Itu hampir tiap minggu. Iya, hampir tiap minggu saya keluar itu. Jadi di awal dulu, Mbak, saya sama anak itu kangen. Ya. Kenapa kangen? Jadi saya pulang itu anak udah tidur. Saya pergi, kadang-kala anak itu belum bangun. Gitu. Di awal menjalankan bisnis ini, mengembangkan bisnis ini. Dan sekali keluar kota, saya itu jarang, hanya sehari. Ya. Sekali keluar kota ya paling tidak itu ya 1 minggu. Gitu. Jadi maksimal untuk membantu tim, membantu mitra di luar sana, Pak, gitu. Biasanya Pak melakukan kerja keras semacam itu nih. Kira-kira kalau fokus seperti Pak Andi, itu berapa lama kita lakukan? Karena kan orang juga nggak mau dong kalau selamanya kerja keras seperti itu. Ya, target paling dekatnya itu ya, kita membangun tim itu 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi 6 bulan tos-tosan. Betul. Nah, gitu ya. Ya, jadi kita komitmen dulu. Ya, anggap saja katakanlah 1 tahun deh. 1 tahun. Komitmen dulu 1 tahun ini. Maksimalkan dulu kerjanya, maksimal usaha di dalam 1 tahun ini gitu kan. Nah, 1 tahun di situ kita bisa evaluasi apa yang salah di diri kita gitu kan. Kalau ternyata jaringan kita ini belum berkembang. Tapi kan faktanya 1 tahun udah berkembang pasti. Iya, kalau 1 tahun ya dia betul bekerja dan menduplikasi kepada mitranya atau membina mitranya pasti udah berkembang. Ya, 6 bulan, Mbak. 6 bulan pasti udah berkembang. Sebenarnya kalau serius 6 bulan. Iya. Ya. Mungkin Pasti ada udah beberapa berkembang. orang yang nggak terlalu serius jadinya agak lama ya. Ya, kadang-kala kan mereka begitu, Pak. Jadi menjadikan usaha ini adalah sebagai usaha sampingan. Gitu. Karena apa? Modalnya kecil. Jadi mereka nganggapnya ini adalah usaha sampingan. Kalau saya nganggapnya, wah ini usaha yang luar biasa. Modalnya kecil, hasilnya fantastis. Gitu. Jadi ngotot menjalankannya itu tidak setengah-setengah, tidak menjadikan sampingan gitu. Dijalankan betul. Gitu. Sehingga ya sesuai dengan yang dihasilkan begitu, Pak. Kalau sekarang mah udah jarang ya keluar kota tadi. Kalau untuk wilayah-wilayah Jawa sih, wilayah Jawa Barat, wilayah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ya itu masih sering juga gitu. Hampir 2 minggu sekali juga keluar kota. Dan saya sendiri, saya pribadi, Pak, walaupun katakanlah udah nyampe kepada luxury, saya pribadi tetap mensponsori orang baru. Tetap sponsori orang baru Iya, lagi ya. tetap. Dan walaupun udah begini, katakanlah udah menerima luxury, tetap juga saya kena tolak, Pak. Tetap ditolak juga. Tetap juga kena tolak gitu. Jadi kalau orang takut ditolak itu gimana ya? Karena orang yang udah sukses juga ditolak gitu kan? Betul. Jadi bukan jaminan gitu kan, kita udah sukses itu lantas presentasi nggak ditolak ya nggak, bukan jaminan gitu. Tapi karena seringnya presentasi, akhirnya sering kena tolak. Gitu. Jadi kalau nggak mau kena tolak ya nggak usah presentasi, dijamin itu, Pak. Nggak ada yang nolak kalau nggak pernah presentasi. Jadi kalau nggak mau kena tolak, nggak usah presentasi. Iya. Dijamin nggak ada yang nolak. Tenang lah. Dijamin. Tapi dijamin juga nggak dapat luxury gitu kan. Oke. Nah sekarang ini Pak Andi ya luar biasa. Sudah perayaan apa aja nih? Perayaan alhamdulillah saat ini ya, kalau motor berapa ya? Nggak ngitung saya kalau motor.
Mobilio itu 5. Karena nggak diterima motor, jadi udah lupa ya. Diterimanya cashnya. Ya betul. Kalau dijadiin kumpulin motor mungkin udah jadi showroom motor kali ya. Ya, Mobilio 5, Pajero-nya 4, Luxury Alhamdulillah 2. Ya. Alhamdulillah. Itu perjuangannya. Ya. Kurang lebih berarti jalan 3 tahunan ya? Ya, alhamdulillah dari total ya hasil ya lebih kurang 6 sampai 6 miliaran lah yang didapat. Begitu. Sekarang juga udah menetapnya di Bandung. Alhamdulillah udah. Rumah juga belinya di Bandung. Di Bandung. Ya. Cash kan, Pak? Iya dong. Masa nggak cash? Nah, kita ini kan slogannya Go Berkah No Riba kan? Iya. Leader PTBS luar biasa. Mobilnya cash, rumahnya cash. Betul. Ini yang menarik gitu. Makanya kalau ada orang kadang-kadang yang masih melihatnya apa sih gitu kan? Emang karena dia tidak punya keinginan kali ya? Ya tadi mindsetnya. Orang tersebut berpikirnya ya mungkin nyamannya dia gitu. Udah cukup untuk kebutuhan keluarganya dia, cukup buat nyicil mobil, nyicil motor, ya, nyicil rumah, ya sudah. Nggak mau lagi istilahnya nambah usaha baru atau bisnis baru gitu. Karena merasa sudah cukup gitu. Padahal nyicil semua. Jadi penuh dengan ketakutan ya, ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ditakuti, karena lebih menakutkan hari-hari yang belum kecukupan itu gitu kan. Tapi orang itu takut padahal yang tidak perlu ditakuti, menjalankan bisnis ini tapi takut. Ya. Takut ditolak, takut kalau nggak berani serius. Ya, padahal belum pernah presentasi kan, kau udah takut ditolak. Iya. Ya, mereka kan di awalnya kan belum pernah merasakan istilahnya presentasi. Kalau saya ya terus terang, saya pernah mau dimakan orang gitu Pak, gara-gara presentasi. Masa dimakan orang gimana Pak? Dimakan orang? Iya, jadi pada saat saya presentasi, selesai presentasi kan, saya sampaikan di situ untuk bermitra dengan bisnis ini ya begini Pak, modalnya sekian, gitu. Nah orang yang saya presentasi langsung bilang, Pak Andi, jangankan modal segitu Pak, hari ini aja saya belum makan. Bahkan Pak Andi bisa saya makan nih hari ini. Kejam kali nih orang kata saya kan. Dan itu serius dia ngomong kayak gitu kan. Ya saya juga merinding juga gitu kan. Tapi di situ ya saya mengatakan ya justru itu Pak. Justru itu karena ya mungkin Bapak saat ini kesulitan untuk keuangan. Buat daftar aja istilahnya tidak ada. Tapi apakah harus begini terus gitu kan? Nah, kalau mau ya kita cari solusinya. Kita cari solusinya. Nah, ini bisnisnya bagus. Ini usahanya bagus, Bapak bisa jalankan. Bapak belum ada modal bukan berarti harus memakan saya gitu kan. Bisa dicari ya. Bisa iya, dicari. Kita solusikan dulu gitu kan. Dari situ Pak, dari situ ya akhirnya saya sodorkan. Saya pinjamkan produk saya, ini ada produk saya Pak, kita jual. Jual produknya pada saat laku ya sudah. Bapak daftar di sini. Produknya buat saya atau buat Bapak ya boleh. Nanti Bapak jual lagi baru kembalikan ke saya. Begitu Pak. Iya. Pak Andi ini selama di Bandung mengawali bisnis ini kan di Bandung kan? Di Bandung ya. Mengawalinya ada nggak ketemu satu situasi pas awal-awal mungkin kesulitan gitu di mungkin keuangan atau mungkin ekonomi di keluarga? Ada nggak situasi yang menyedihkan nggak? Atau sebenarnya nggak ada ya? Santai aja ya? Kalau sesuatu yang menyedihkan banyak Pak. Mengawali bisnis ini aduh. Saya dalam kondisi itu ya keuangan itu bisa dikatakan minus ya Pak. Karena apa? Karena pernah terjerumus di investasi bodong sehingga membuat saya punya hutang. Jadi punya beban moral ya, punya hutang kepada teman-teman di situ. Nah, jadi saya nggak punya uang istilahnya kan, dan keluarga saya mereka tetap harus makan kan. Begitu. Dan dari situ kan saya dulu juga ngontrak ya. Rumah istilahnya dijual gara-gara tadi pengen nutupi beban-beban di investasi bodong tadi. Akhirnya dilepas, ya udahlah, nggak apa-apa dilepas asal tidak begitu banyak istilahnya orang yang ngejar kita gitu kan. Di situ. Nah, mengawali bisnis ini ya bukan berarti mulus-mulus saja dan saya punya kondisi keuangan yang cukup gitu Pak.
ya. Saya dengan Pak Bari itu sponsor saya langsung pernah itu Pak, duit 25.000 kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Duit 25.000 Pak, 25.000 ya. Pak Bari dia bilang, Pak Andi, karena saya keluarganya udah besar-besar, saya 15.000. Ya, Pak Andi 10.000. Gitu Pak, sampai segitunya. Ya, dan saya sering istilahnya dulu beberapa kali ya, nggak sering. Jadi istilahnya duit di ATM tinggal 40.000, itu minta ke temen, tolong dong transferin dulu 10.000 ya ke ATM buat biar saya tarik 50.000, nanti saya balikin lagi 10.000-nya. Gitu, 40.000-nya biar ini mungkin teman-teman juga banyak yang ngalami hal yang sama ya. Mungkin. Ceritanya ya. Tentang tarik-menarik ATM ini saya sering denger ini. Banyak teman-teman yang suka cerita. Ternyata ya kan sayang kan Pak, kalau ada ngendap katakanlah 40.000 kan, atau 80.000 kan, kalau pecahan 50 agak susah gitu ATM. Nah 80.000 ditransfer 20.000 kan bisa ditarik tuh. Betul, 100.000, 20.000-nya langsung dibalikin gitu. Jadi solusinya itulah strategi bertahan lah. Cara bertahan hidup. Ya, dan di situ ya ujiannya luar biasa karena. Tapi kenapa Pak Andi sampai dulunya ikut-ikut investasi ya? Coba cara berpikir dulu dan sekarang. Sekarang kalau saya tanya tentang Pak Andi masih berminat gak bisnis model investasi itu? Tidak. Tapi kan dulu Bapak berminat. Ya betul. Karena dulu pertama Pak. Jadi istilahnya saya itu dulu itu hanya berpikir ya dapat uang gitu. Jadi kalau yang masih samar-samar antara halal haramnya itu saya masih mau istilahnya ngembatnya gitu kan. Nah kalau investasi begini kan karena dilihatnya uangnya aja. Betul. Jadi kalau contoh kalau yang jelas-jelas haram kayak mencuri kayak gitu-gitu saya jelas nggak mau, dari dulu juga udah nggak mau begitu kan. Nah tapi kalau ada teman menawarkan investasi, katakanlah investasi bodong, ini Pak Andi taruh 1 juta ya. Nanti 1 bulan Pak Andi dapat 100.000, bulan depan dapat lagi 200.000, bulan ketiga dapat lagi 300.000, sampai misalnya 10 bulan kemudian, ya. Ntar di bulan terakhir dapatnya 1 juta, padahal saya naruhnya 1 juta, gitu kan. Nah tadinya karena apa? Ya pengetahuan tentang riba saya nggak ada gitu kan, belum ada gitu. Jadi orang-orang yang mungkin bergabung dengan bisnis yang seperti Pak Andi ikuti, itu bisa jadi pertama memang dia minim pengetahuan atau ilmu tentang itu. Bisa jadi. Tapi ada juga orang yang memang sengaja main ya. Banyak yang sengaja main dan memang sengaja untuk menipu juga banyak Pak di luar sana. Ya contoh ring satunya bisnis investasi itu mereka itu niatnya memang udah mau menipu gitu. Karena dari situ Pak. Jadi semenjak saya istilahnya sering ya dulu itu terjerumus ya, mudah-mudahan ya bukan mudah-mudahan ya saya katakan ya tidak lagi berurusan dengan investasi demikian begitu. Jadi saya belajar di situ melihat ternyata orang-orang ya yang bikin investasi bodong ini niatnya memang udah pengen nipu gitu. Dan orang ring satunya ya atau para pondernya itu juga sama Pak. Jadi mereka udah dimodali oleh ownernya katakanlah ya, dimodali untuk bisa katakanlah menggait orang-orang untuk bisa masuk. Habis itu mereka punya waktu juga untuk langsung pindah ke yang lain setelah mereka dapat. Begitu. Nah, jadi iming-imingnya ya banyak. Di awal itu sengaja dikasih bulan pertama kasih, bulan kedua kasih, bulan ketiga zong. Menyadarinya kalau udah pengalaman begini. Ya. Nah, mitra-mitra kita banyak loh. Pak Andi ini yang orang minta member-member baru gitu kan. Betul. Yang mungkin bahkan udah bergabung PTBS, tapi masih sempat-sempatnya dia tergiur dengan bisnis investasi. Ini kan perlu kita kasih wawasan ya. Dengan yang udah pengalaman gitu kan. Karena ya memang seperti apa sih Pak sebenarnya bisnis investasi ini, penawarannya kenapa bikin orang tertarik? Jelas Pak. Karena apa? Mereka di situ ya cukup naruh uang dan tidak perlu kerja apa-apa, mereka dapat. Ciri-cirinya itu salah satunya ya? Iya, gitu. Nah, logikanya begini Pak, ya logikanya. Kalau memang usaha itu menghasilkan, ngapain dia ngajak orang? Pakai aja uang dia sendiri, ya, toh juga dapat buat dia kan. Kenapa pakai ngajak orang lagi kan? Betul. Kan alasannya
ngasih informasi. Ngasih informasi, berbagi gitu ya. Ya itu karena dia nggak mau pakai uang dia. Dia nggak mau pakai uang dia karena dia nggak yakin bahwa investasi tersebut menghasilkan gitu. Dan itulah yang terjadi sama Pak Andi. Pak Andi banyak ngajakin orang kan waktu Iya, itu. saya banyak Pak ngajakin orang. Dan di situ. akhirnya dituntut. Ya akhirnya mereka kan nuntut ke saya, gitu. Kan saya diajak oleh Pak Andi, dia bilang gitu. Karena bisnis itu memang dari awal menawarkan pengembalian tanpa kerja. Betul. Nah itu ya. masalahnya kan. Ya. Menawarkan pengembalian tanpa kerja. Iya, uangnya ya jelas-jelas bukan saya yang makan, bukan saya setornya gitu kan. Nah tapi nuntutnya mereka tetap ke saya karena saya yang menginformasikan, gitu. Saya yang ngajak. Jadi mereka minta balikinnya itu ya saya gitu kan. Nah di situ Pak. Jadi beban gitu kan buat kita gitu kan. Nggak dibalikin ini gimana, dibalikin kita nggak makan uangnya. Tapi ya ujung-ujungnya ya tadi ya udahlah balikin aja. Yang penting ya hubungan kekerabatan, pertemanan ya itu baik-baik saja gitu. Gitu. Jadi ya pesannya untuk teman-teman ya, kalau ada ya 10 orang yang nawarin investasi di luar sana ya, itu 9-nya itu penipu. Gitu. 9-nya penipu. 9-nya penipu. Satunya Belajar menipu. Iya. Dan Anda adalah orang yang pertama kali yang akan kena tipu. Karena dia lagi belajar nipu. Iya, gitu. Jadi ya nggak usah lah investasi begitu Pak. Saya udah dari tahun 2000 berapa ya? 2011 ya sampai dengan 2000 berapa tuh? Mungkin beberapa kali ya? Bukan beberapa kali Pak. Oh iya. Ya. Dan karakternya saya udah paham betul. Yang begini begitu ya sudah. Jadi teman-teman ini bisa belajar. Ya. Beliau ini bukan 1-2 kali lah. Bukan, Mbak. Ikut modelnya lah macam-macam lah ya. Iya. Jadi kalau teman-teman sekarang mau kesasar ke sana tanya dulu. Betul. Ya bahkan saya pernah buka investasi bodong itu pernah. Ikut-ikutan. Bukan ikutan, saya yang bikin. Gitu. Saya yang bikin pernah begitu. Nah, ini kan istilahnya ya luar biasa gitu. Karena ya tadi karena udah paham gitu kan. Ya akhirnya ya alhamdulillah dapat hidayah, ya, dapat pengetahuan tentang riba. Ya ternyata ya memang betul bahwa yang namanya riba itu tidak akan pernah bertahan. Ya dari situ ya habis semua. Makanya meskipun beberapa kali berpindah perusahaan dengan konsep yang katanya investasi, tetap aja nggak ada hasil yang jelas ya. Ya, jadi uang setan dimakan iblis gitu Pak. Ya nggak ada yang nempel, nggak ada yang berbekas itu loh. Ya barokahnya itu memang betul-betul tidak ada. Tapi ya. Sekarang ini hikmah yang baik ya buat Pak Andi karena akhirnya meskipun itu tidak ada bekasnya justru malah bagus. Ya. Bersih kan? Betul. Ya, alhamdulillah ya dibersihkan oleh Allah di situ gitu. Nah buat teman-teman ya bisa dikatakan nggak usah ngalamin gitu kan. Nggak perlu lah. Iya. Kan udah ada pengalaman orang lain, ngapain harus pengalaman sendiri kan? Betul. Jadi cukup saya yang ngalamin gitu kan. Jadi kalau saya cerita gini ya bukan mengada-ngada gitu kan. Karena ada juga Pak yang nggak percaya. Saya ceritain begitu dia tetap nggak percaya. Pengennya ngerasain sendiri. Enggak, dia pikirannya dia dapat inspirasi bisnis baru. Hanya dia yang tahu pertama gitu kan. Dikiranya kita nggak pernah gitu. Nah itu dia. Kan? Betul kan? Kadang-kadang orang baru kan begitu ya, merasa ini info bagus nih. Bapak belum pernah sih dapat yang kayak gini gitu kan. Ya itu anehnya orang zaman saat ini itu. Oke. Kalau tadi kita bicara investasi itu kental dengan ribanya, hukumnya udah jelas haram ya. Kita sekarang mengakui itu, meyakini itu. Bagaimana Pak dengan MLM? Nah MLM ini kan juga masih rentan nih. Ada yang bilang abu-abu ini Pak. Betul, gimana? Kita betul. lihatnya di mana? Yang MLM yang halal dan MLM yang mungkin abu-abu, haram. Gimana? Ya. Kalau saya itu berpatokannya ini Pak ke fatwa MUI. Nah, karena MUI sendiri udah berfatwa ya, DSN MUI itu udah menfatwakan bahwa alasan-alasan, jadi poin-poin ya. Poin-poin tentang MLM halal. Betul, poin-poin tentang MLM itu halal gitu. Nah, di situ udah ada tentang PLBS ya. Ya, DSN MUI. Nah, di situ kan udah ada poinnya, Pak. Ya, poin pertama ya, contoh misalnya MLM yang halal itu dia berproduk. Ya. Jadi
di situ kita bukan hanya sekedar mutarin uang, join ya, mendaftar atau registrasi, habis itu uang registrasi yang dijadiin bonus. Jadi tidak Gitu. ada bonus dari registrasi, Tidak tapi ada, Pak. bonus diambil dari penjualan, dari produk. produk gitu. Nah, itu kan udah jelas di Fatwa MUI ini kan. Nah, dan poin-poin berikutnya di situ jelas. Nah, jadi teman-teman ya mungkin kalau saya ceritain di sini ya terlalu panjang. Nanti di search aja di Google ya. Tentang fatwa DSN MUI Ya. PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Betul. Di situ udah terpapar jelas istilahnya MLM yang halal itu ya begitu. Karena banyak, Pak. Kalau saya sendiri sih begini, Pak. Jadi istilahnya sistem MLM ya, sistem MLM itu sistem yang paling bagus. Tapi banyak orang di luar sana, oknum di luar sana yang memanfaatkan sistem MLM ini ya ke hal yang tidak bagus gitu. Jadi kalau sistemnya sendiri ya pasti halal. Bagus Sistemnya ya, sendiri sistemnya iya. bagus. Iya. Tapi ada oknum yang memanfaatkan. Berarti kan benar faktanya bahwa ada MLM yang memang tidak bagus. Betul. Betul Iya. ya? Betul. Berarti faktanya ada MLM yang memang tidak bagus atau Ya. kategorinya mungkin tidak halal. Ya, Nah, jadi mereka mengkedokkan saja, Pak. Mengkedokkan itu adalah MLM. Padahal ya tadi tidak ada produknya, begitu kan? Kadangkala juga yang penting sama-sama ngajak orang. betul. Tadi kan kayak investasi bodong tadi kan. Kadangkala bukan kadangkala ya, seringnya yaitu di MLM kan. Dibuat seolah-olah itu MLM. Betul. Jadi kamu investasi 1 juta, ngajak teman kamu investasi juga 1 juta, kamu dapat sekian persen dari investasinya dia 1 juta tadi. Bukan dari jual produk. Bukan dari produk, nggak ada Dari- produknya, boro-boro kan. Dari investasi, money game dong ya? Iya, begitu. Nah, itu jadi Karena kan tidak bisa kita uang dengan uang. ya. Nah, patokan saya ya MLM itu ya tadi ke fatwa DSN MUI tersebut. Jadi, kalau poin-poin ya dari yang disampaikan oleh MUI tersebut ya memenuhi istilahnya sesuai nih antara fatwa dengan sistem atau dengan sebuah MLM tersebut. Tidak ada yang dilanggar di situ. Ya di situ saya berpikir istilahnya ya ini bisa untuk dijalankan begitu. Jadi buat teman-teman mitra PTBS mungkin di luar sana yang memang hari ini berhadapan dengan sebuah pendapat ya atau pertentangan tentang halal dan haram, ya teman-teman bisa belajar tentang fatwa PLBS itu. Betul. Bahwa memang faktanya memang ada MLM yang haram. Tapi kita juga harus pelajari PTBS ini insya Allah sistemnya sudah halal. Insya gitu ya. Allah, Pak. Ya karena itu patokan pertama kali sini ya Pak. Pertama kali saya join di sini ya saya melihat itu. Ini bertentangan nggak dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Nah ternyata setelah saya pelajari produk ada, sistemnya tidak ada istilahnya yang dirugikan. Ya tipu menipu juga tidak ada gitu kan. Sistem perjudian juga tidak ada. Nah akhirnya memutuskan, oh ini bisa untuk dijalankan karena insya Allah halal ya. Karena kalau udah diatur begitu Pak, kalau tidak ada melanggar ya insya Allah halal. Karena kan orang MUI ini ya bukan orang-orang sembarangan ya. Mereka adalah orang-orang hebat ya yang memfatwahkan sesuatu itu pasti dengan analisa. Betul. Ya, dan di sana juga kan dipilih orang-orang ulama-ulama dari keilmuan mereka kan, keilmuan di bidang ekonomi syariah tentunya kan. Betul. Dipilih gitu, bukan dari sekedar ulama ustadz yang keilmuannya tidak di bidang itu gitu kan. Nah, kadang-kadang kan ada orang berkomentar yang bukan bidangnya kan. Nah, maka ini maksudnya gini, kita harusnya kalau ada apapun komentar ya, mitra-mitra mungkin harus lihat bahwa yang komentar ini bukan bidangnya. Ya, karena itu. yang bidangnya dan sudah diorganisir oleh negara ya gitu ya. Ya dan diakui oleh negara ya. itu di MUI kan. Betul. Ya kalau keputusan pribadi seseorang ya Bebas ya. bebas aja. Pendapat itu namanya. Ya, itu namanya pendapat. Gitu kan. Pendapat Berbeda. seorang ulama tertentu ya. Ya Pendapat itu nggak bisa dijadiin personal. patokan itu Pak, nggak bisa dijadi patokan untuk kita gitu kan, karena itu udah pendapat pribadi. Kalau udah mengenai pendapat pribadi itu bisa aja, apakah dia katakanlah punya sifat iri, ya ngiri dengan sesuatu atau gara-gara ada sesuatu di balik itu Ada gitu kan. masalah, problem Ya. mungkin yang terjadi di luar sana dengan dia gitu. Iya. Kita nggak tahu ya kan. Betul, ya akhirnya kan memojokkan karena itu ya udah pendapat pribadi. Ya kalau mengenai ya istilahnya sesuatu usaha, ya sesuatu bisnis atau sistem,
Ya, kita nggak bisa hanya melihat dari satu pendapat gitu kan, apalagi pendapatnya pendapat perorangan. Dan perusahaan ini juga sudah punya legalitas yang jelas, ya. Ya, Dari Kementerian Perdagangan gitu kan. betul. Sudah menjadi anggota dari asosiasi gitu Ya. kan. Jadi semua legalitasnya sudah terpenuhi gitu. Nah, kadang-kadang memang ya entah karena alasan apa, mungkin dan sebagainya, atau mungkin dia ya barisan sakit hati atau apa sih kita nggak tahu. Akhirnya ada yang menyudutkan gitu. Padahal yang dia sudutkan perusahaan-perusahaan yang sudah jelas legalitasnya. Ya. Harusnya dia kalau mau aktif menyudutkan yang nggak ada legalitasnya. Wah, ribuan kan di Indonesia ini. Banyak bisnis-bisnis yang legalitas belum jelas, ya, banyak sekali. Nah, bisa jadi juga Pak orang begitu haji mumpung. Oh. Ya. Jadi haji mumpung itu istilahnya dia akan menghubungkan ya atau menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang udah terkenal. Buat apa? Biar dia ikutan terkenal. Oh, gitu. Sebenarnya mengambil trending. Begitu bisa jadi kan, ngambil kesempatan di dalam kelapangan gitu. Oke. Yeah. Sekarang kita ke sesi ini aja, tips ya. Ya. Saya pengen kita semuanya pengen dengar nih pesan atau mungkin kesimpulan dari Pak Andi bagaimana buat mitra-mitra PTBS yang saat ini sedang menjalankan bisnis ini atau mungkin sedang memulai menjalankan bisnis ini. Gimana pesannya Pak Andi? Ya. Jadi buat teman-teman katakanlah yang baru join ataupun yang sudah lama join tapi belum ada greget untuk menjalankan bisnis ini gitu kan. 1 tahun join tetandus gitu ya. Ya. 1 tahun join tapi tidak bergerak apa-apa gitu kan. Nah, jadi pertama tadi anggaplah bisnis ini ya, usaha ini adalah usaha yang menghasilkan ya. Jadi ini tuh network marketing atau PTBS ini ya, PTBS ini ya ini bukan usaha ecek-ecek gitu kan. Bukan iseng. Bukan usaha iseng-iseng gitu Pak. Ya, tapi ini adalah usaha yang bisa kita usahakan maksimal dengan hasil yang maksimal gitu. Oke lah kalau kita melihat dari sisi modalnya hanya jutaan gitu kan. Tidak sampai katakanlah ratusan juta. Ya, tidak sampai ratusan juta. Nah, akan tetapi Pak di situ ya harusnya itu yang membuat kita makin bersemangat. Karena ya, modalnya kecil. Ya, modalnya kecil. Berarti resikonya pasti kecil. Bisa dikatakan nggak ada gitu kan resikonya. Nah, jadi tidak ada alasan buat kita tidak bersemangat gitu kan. Nah, jadi teman-teman ya hayo ya jadikan ya keluarganya ya anak istrinya orang tuanya ya jadikan mereka alasan kita untuk sukses di sini ya. Apalagi kalau kondisi teman-teman sama kayak saya dulu ya, orang tuanya tidak punya apa-apa ya, orang tuanya bukan dari kalangan konglomerat atau yang mempunyai harta warisan yang banyak gitu kan ya. Jadi mau nggak mau ya kita yang harus usaha ya. Jadi maksimalkanlah usahanya gitu kan, impiannya biar bisa terwujud ya. Di sini Pak terus terang untuk menjalankan bisnis ini ya sebetulnya simple ya. Untuk menjalankan maksimal di bisnis ini sebetulnya simple, gampang gitu kan. Tinggal kembali kepada diri kita. Kemalasan dan egois atau gengsi ya, gengsi di diri kita. Nah, ini yang perlu dilawan. Jadi buang jauh-jauh gengsinya. Ya. Kalau kita berhadapan menawarkan kepada orang ya sebuah bisnis ya, itu bukan berarti menjatuhkan harkat martabat kita gitu. Ya, kita di sini menawarkan bisnis loh. Orang di luar sana juga sama menawarkan sebuah bisnis, tapi bedanya mungkin yang ditawarkan orang di luar sana bisnisnya modalnya miliaran. Kelihatan ya, keren kan? Kayaknya keren gitu kan. Tapi pada saat rugi miliaran juga gitu kan. Nah, kalau di bisnis ini modalnya kecil, kita juga sama-sama menawarkan bisnis dengan modal yang kecil, resikonya tidak ada. Ya, kenapa saya bilang tidak ada? Karena kita terima produk. Jual beli di awal akadnya. Betul. Ya, karena kita udah membeli produk di situ. Kita dikasih hadiah istilahnya oleh PTBS ya, dikasih lisensi untuk bisa menjalankan bisnis ini. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak jalan. Gitu. Jadi
Kalau kita misalnya masih berdiam diri, ya berarti kita memang tidak ada impian kita di situ. Jadi buat teman-teman ya, ayo maksimalkan ya, lakukan ya presentasi, jangan malas-malas dan jangan jadikan bisnis ini adalah sebagai bisnis sampingan ya. Jadi walaupun teman-teman masih bekerja ya sebagai katakanlah karyawan ya, nggak masalah, nggak apa-apa, bekerja dulu gitu kan. Nah, tapi setelah pulang bekerja atau sambil bekerja itu, teman-teman sambil ngobrol, sambil menginformasikan bisnis ini. Ya. Jadi informasikan bisnis ini karena kita ngobrol dengan teman kita kan, dengan teman satu kantor, ya, teman nanti ketemu di kantin dan lain sebagainya. Nah, di situ kita obrolkan usaha ini. Ya, nanti kan kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat perkembangannya, ya, perkembangannya responnya. Gimana. Betul. Nah, dari situ ya kalau memang teman-teman merasa bahwa dengan menjadikan zona kita zona kepepet ya, maka akan menjadi bakal loncatnya lebih baik, lebih bagus ya. Usaha kita akan maksimal. Ya kalau lagi bekerja ya sudah, keluar aja dari kerjaannya. Gitu. Kalau emang bisa lebih bagus, keluar sekalian. Keluar aja. Kenapa? Karena apa? Di sini, Pak, dapatnya besar. Gitu, dapatnya besar. Karena saya berani istilahnya bilang begitu karena saya sendiri udah merasakannya, ya, udah merasakan itu, ya. Jadi teman-teman, ya, maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, ya. Terus minta restu kepada orang tuanya, ya. Terus ya nikmati hasilnya di bisnis ini. Begitu kira-kira Pak Nur untuk teman-teman. Oke, terima kasih Pak Andi Alita, hari ini waktunya. Mungkin lain hari kita bisa sharing-sharing lagi ya. Siap, sama-sama Pak Nurholis. Nanti ini luar kita biasa. bisa berbagi lagi bersama teman-teman mitra-mitra PTBS. Mungkin juga masyarakat yang juga melihat podcast kita ya. Karena podcast ini juga niatnya untuk memberikan wawasan buat masyarakat bahwa tidak semua bisnis MLM itu negatif. Ya. Ya justru MLM adalah sebuah bisnis dengan konsep yang sangat baik. Ya, hanya saja teman-teman perlu tahu bahwa ada oknum juga yang kadang-kadang menggunakan MLM untuk hal yang negatif. Ya, betul. Betul sekali. Ya, MLM itu adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem yang luar biasa yang bisa menghasilkan ya, penghasilan yang sangat cepat dan besar. Gitu, Pak. Ya, karena saya pernah baca ya, seorang Donald Trump ya, ada yang mewawancarai beliau ya. Pak Donald Trump ya, apabila Pak Donald Trump mengalami kebangkrutan, kira-kira usaha apa yang Pak Donald Trump akan lakukan pertama kali? Jawabannya apa coba? MLM. Jawabannya, saya akan jalankan MLM untuk memulai bangkit lagi. Ya, gitu. Karena dengan MLM itulah muncul percepatan yang luar biasa. Iya, betul. Modalnya kecil, hasilnya luar biasa. Oke, terima kasih Pak Andi ya. Kita berikan salam buat teman-teman ya. Siap. Ya, salam semangat, salam dakwah kita nih ya. PTBS Go Berkah No Riba. Luar biasa. Mantap.